Dari kasus korupsi tambang timah ilegal terus memunculkan tersangka baru. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT dibawa ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan 3 mobil terpisah. Bahwa korupsi di Indonesia betul-betul telah memprihatinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Perkenalkan, nama saya Diosiro Laksmi, peserta Latsar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia, golongan 3, tim 6, angkatan 18, pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Purwokerto, dengan jabatan penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon ahli pertama jaksa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mengenai tugas video isu kebangsaan yang saya angkat yang sangat krusial, yaitu tentang tindak pidana korupsi, sesuai dengan misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Astacita. Di dalam Astacita, poin 7 menyampaikan penguatan reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di Purwokerto, ada salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2024, yaitu dugaan penyimpangan pengelolaan penggunaan dana bergulir ex-PNPM dan dana desa pada Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, dengan kerugian negara total Rp15.418.274.105. Dengan adanya tindak pidana korupsi, negara dan masyarakat akan terkena dampaknya. Korupsi memiliki banyak dampak negatif, diantaranya yang pertama, pada sektor ekonomi negara seperti dapat melambatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, serta penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Yang kedua, pada sektor yuridis, yaitu lemahnya sanksi hukuman pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya ketegasan hukum, serta ketidakpedulian sebagian orang terhadap keadilan. Yang ketiga, pada sektor pertahanan dan keamanan, korupsi dapat melemahkan alutsista dan SDM pertahanan dan keamanan. Yang keempat, pada sektor politik, korupsi dapat membuat publik tidak lagi percaya akan demokrasi, menguatnya plutokrasi, dan kedaulatan rakyat akan semakin hancur. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satunya pada faktor internal atau yang berasal dari diri sendiri, yaitu sifat materialisme yang berlebihan mengakibatkan seseorang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang ia inginkan, dan gaya hidup yang tamak serta konsumtif, dan rendahnya moral yang dimiliki. Selain itu, lemahnya pengawasan sehingga mengakibatkan orang dapat berbuat curang, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, dan dapat mengakibatkan seseorang dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Terdapat teori fraud triangle. Teori ini menjelaskan mengenai korupsi disebabkan oleh 3 faktor utama yang berkaitan, yaitu yang pertama tekanan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisme. Agar tercapainya salah satu misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Astacita pada poin ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah dan masyarakat bersama-sama harus berperan aktif dalam menanggulangi korupsi dengan langkah-langkah seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara, mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan korupsi melalui kanal-kanal yang tersedia, seperti pengaduan masyarakat, pendidikan anti korupsi sejak dini untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Dalam diri sendiri harus menumbuhkan sifat yang selalu bersyukur, hidup sesuai dengan kemampuan, fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi, serta mengatur pengeluaran. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat, dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Di seluruh Indonesia, semakin banyak orang yang sadar bahwa salah satu kebangkitan bangsa dimulai dari menghapuskan tindak pidana korupsi. Mulailah dari diri sendiri, tolak suap, pilih pemimpin yang amanah dan jujur, laporkan jika melihat adanya tindak pidana korupsi. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, sangat berarti. Mari bersatu ciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi, demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia bangkit, Indonesia bersih dari korupsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa.